Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu pada subbab kesebangunan ya. Jadi sekarang kita akan bicara tentang kesebangunan. Nah, tadi kan kalau misalnya syaratnya syaratnya kongruen, ada yang masih ingat? Ya, syarat kongruen ada 5 ya. Bukan 5, maksudnya bisa dengan cara 4 sih sebenarnya, 4 cara. Jadi membuktikan bahwa dua buah segitiga itu kongruen itu ada 3 cara. Yaitu yang pertama dengan cara sisi dengan membuktikan bahwa ketiga sisinya itu yang bersesuaian sama. Kemudian yang kedua sisi sudut sisi kongruen. Kemudian sudut sisi sudut itu juga bisa. Dan yang terakhir ini dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadinya pokoknya dia ada dua sudutnya itu bersesuaian sama besar. Kemudian ada sisi yang bersesuaian, ada sisi yang sisinya itu yang bersesuaian sama besar. Jadi bisa itu. Jadi bisa pakai ini ya, atau kita istilahkan dengan sudut sisi. Jadi kalau ada dua sudut sisi, jadi dia bisa tuh. Jadi yang pertama sisi, kemudian sisi sudut sisi, kemudian sudut sisi sudut, kemudian yang terakhir itu adalah sudut sisi. Nah, kita mau balik lagi ke sebangunan bangun datar. Nah, kalau kita bicara tentang kesebangunan bangun datar, itu kayak kita biasanya kalau kalian pernah ngedit di ngedit lah ya, atau ngedit foto nih, kalau pernah ngeliat ngedit foto, itu bisa dibesarkan, bisa dikecilkan kan ya gambarnya ya, atau di Word lah gitu. Itu kan bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa drag ke atas, bisa drag ke samping, atau drag pada sudut. Nah, kalau misalnya kita drag ke atas, itu jadi nggak proporsional, dia jadi agak gimana ya, peyang lah gitu. Atau misalnya ke kiri juga nggak, berbentuknya seperti peyang. Tapi kalau misalnya kita mau proporsional, maka biasanya kita klik di pojoknya tuh, kita tarik. Jadi bentuknya sama kayak bentuk asli, tapi diperbesar. Nah, bentuknya seperti inilah kira-kira yang pernah kita lihat ya. Kalau kita lihat nih kan di foto kalian ya, pernah lihat pas foto ini kan misalnya 2x3, kemudian ada 3x4, kemudian 4x6. Kalau kita lihat nih yang bentuknya sebangun ya, ini 2x3 dan 4x6. Kenapa? Ini kali 2 aja ya, 2x2 4, terus 3x2 6. Jadi dia sebangun, bukan kongruen ya, sebangun. Ya, ini bentuknya dalam sehari-hari ya, sebangun. Oke, kita akan ngecek ya mana yang di bawah ini sebangun atau tidak sebangun. Perhatikan. Ini kalau kita lihat ya, ini kan bentuknya nggak sama ya. Kita balik aja dulu. Ini dibalik ke atas, jadi bentuknya seperti ini. Ini peki. Ini misalnya peki 16, terus P itu temannya S, S itu temannya R, QR ya. Ini 16, ini sama. Sorry, ini 4, ini 16. Nah, sedangkan ini 2. Nah, ditanya apakah ini sebangun atau tidak. Nah, kalau dia sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian itu harus perbandingannya sama. Ya, perbandingannya itu harus sama. Jadi kalau misalnya ini DC yang kan sama ya bentuknya ya, berarti 2 nih, kan 2 banding 8 ya, maka perbandingannya itu harus sama, yaitu 4/16. Nah, kalau kita sederhanakan ini, sama-sama kita bagi yang ini kita sederhanakan bagi 2, berarti kan 1 sama 4 ya. Kalau ini kita sederhanakan bagi 4, jadi 1/4, karena perbandingannya sama, berarti ini sebangun. Jadi gitu cara membuktikan dia sebangun atau tidak sebangun. Jadi itu yang bersesuaian itu dia sama besar, sama gitu perbandingannya.
Oke, kita lihat ya, ini kalau misalnya dia mengidentifikasi dua bangun sebangun. Nah, kita minta menentukan di antara tiga bentuk segi empat ini manakah yang sebangunnya, manakah yang sebangun. Nah, tapi sebelum kita ngecek ini sebangun atau tidak sebangun, yang pertama kita itu dulu ya, syarat sebangun itu apa? Syarat yang sebangun, sisi yang bersesuaian itu sama besar. Nah, ini syaratnya. Jadi sisi yang bersesuaian itu sama besar. Kalau ini kita lihat dulu ya. Nah, ini sisinya kita sesuaikan dulu. Kalau misalnya panjang lebih pendeknya di sebelah sini, berbentuk ada di sisi vertikal, maka kita ubah dulu semua. Ini kan pendeknya kan di atas ya, jadi kita balikan dulu ini. Jadi kalau kita balik bentuknya seperti ini. Jadi ini 3, terus ini jadi 4. Nah, kita cek ini manakah yang sebangun, mana yang enggak. Caranya ya kita cek dulu ya. Pertama 1 dan 2, 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini sisinya ini kan ini 6 juga ya berarti ya. Ini 8 banding 12 itu sama dengan 8 banding 6 loh. 6 banding berapa nih? 6 banding 8. Kalau kita sederhanakan ini sama-sama kita bagi 4 dapat 2, kita bagi 4 dapat 3. Bagi 2 berapa ini? Bagi 3 dapat 2, bagi 3 nggak bisa. Bagi 2 dia dapat 3, bagi 2 dapat 4. Karena perbandingan nggak sama berarti dia tidak sebangun. Nah, gitu cara mengidentifikasinya. Sekarang kita cek antara 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3 ini kan tadi kita udah punya ya. Ini lupa dibalikkan dulu. Ini 3, 4. 8 banding 12 itu 8 banding 12 harus sama dengan 3 banding 4. 3 banding 4. Kalau sederhanakan dibagi 2 dapat 4, dibagi 2 dapat 6. Kalau sederhanakan lagi dapat 2, 3, 2/3 nggak cocok ya. Berarti 1 dan 3 tidak sebangun. Sekarang kita cek yang 2 dan 3 itu kita terus tuh 2 dan 3 itu perbandingannya kan 6 ya ini ya. Jadi 6 sama 28 itu harus sama dengan 3 banding 4. Kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2, 3 bagi 2, 4 cocok. Karena perbandingannya sama 3 banding 4 berarti 2 dan 3 itu kita bisa buktikan bahwa dia sebangun. Begitu. Contoh lagi ya, nomor 2. Carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar di bawah ini. Nah, yang pertama sih kita cek dulu ya, memperkirakan lah. Pertama itu memperkirakan mana yang dia sebangun apa enggak. Jadi nggak perlu kita cek semua kan ya. Kalau cek semua ya agak repot nanti. Kita cek aja. Yang pertama kita buktikan ini C sama G nih ya, terlihat ya. Secara visual terlihat, kita lihat ya. Ini pertama kita cek dulu C dan G itu berapa? 3 banding 3. Kok dan sih sama dengan ya? Sama dengan 2 banding 2. Karena ini 1 sama dengan 1 berarti terbukti bahwa C dan G itu sebangun. Kita kasih tanda begini saja. Sudah sebangun. Terus kita cek yang lain ya. Intinya sih yang sisi yang bersesuaian perbandingannya sama dia berarti sebangun gitu. Kita cek misalnya ini. Ingat yang pendek kan di sini. Yang pendek di sini berarti kita ubah dulu nih. Ini kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu jadi 6, terus ini jadi 4. Coba kita cek itu. A dan B. A dan B. Sebangun enggak? Dia bandingnya 4 banding 6. Terus yang ini berarti 42 dibanding sama 6 banding 4, maaf. Ini salah. Kok 4? Biar enak. 6 banding 4. Ini sama dengan berapa tadi? 42 banding 28. Sama-sama dibagi berapa nih?
bagi 7 6, bagi 7 4, sama. Berarti A dan B itu dia sebangun. Kalau ingat ya, kalau perbandingannya sama berarti dia sebangun. Berarti bisa kita buktikan, kita kasih tanda bulat aja biar dia sebangun. Nah, terus apa lagi? Mana lagi yang sebangun? 100 ini tambah itu 110 ya. Ini 70 berarti. Ini 70 110. Oh, ini sama ini nih kayaknya. Kayaknya ya, kita cek aja dulu. Ini enggak ada kawannya. Enggak ada kawannya kayaknya. Kita cek dulu aja ini. Ini tapi dibalik dulu nih, dirapiin dulu nih. Kita rapikan dulu ya. Ini kita balikkan bentuknya seperti ini nih. Karena 110 kan begini. Nah, ini kita balik dulu seperti ini. Memperkirakan. Jadi kira-kira ini jadi 110 sebelah sini. Kan berarti ini jadi 50, berarti 70 di sini, 110 di sini dan 100 dan 70 di sini. Berarti 50. Kita cek aja salah satu ini 3 sama 3. 3 banding 3 sama dengan 50 banding 50. Karena ini 1 sama dengan 1, berarti terbukti bahwa ini adalah sebangun. Kita kasih tanda apa? Segitiga ya. Nah, berarti ini sebangun. Ini gak ada temennya nih. Ini juga gak ada temennya. Nah, jadinya udah ya. Ini gak sebangun kenapa nih? Menurut kalian gak sebangun? Karena sisinya aja udah beda nih. Kan ini 3 banding 3 nanti ya. 1 kan. Ini 84 jelas enggak. Jadinya ini tidak sebangun. Maaf. Didefinisikan sebagai tidak sebangun. Perhatikan dua bangun yang sebangun di bawah ini. Kita lihat ya, AB sebangun dengan PQ. Terus bersesuaian dengan PQ, maaf. BC bersesuaian dengan QR, terus DC bersesuaian dengan SR, TS bersesuaian dengan ED, dan AE bersesuaian dengan PT. Oke, ini kalau kita bandingkan gini. Kan tadi perbandingannya harus sama ya. Berarti kalau ini 32 per 48, kita misalkan saja ini X lah ya. 32 banding 48. Kan kalau dia sebangun harus 24 dibanding dengan X. X-nya itu yang kita cari ya, QR. Nah, ini kalau kita sederhanakan dulu nih, sama-sama dibagi 4. 8 aja. 8 kali 6. Ini kan dibagi 8, 6. Ini dibagi 8, 4. Ya. Kalau dibagi 2 dibagi 2 sisa 3. Nah, udah. Jadi X itu adalah 2 kalikan 2 kali X sama dengan 3 kali 24. 24 bisa sama 2 ya, jadi sisa 12. Jadi X-nya itu adalah 36. Berarti panjang ini itu adalah 36 cm. Terus panjang apa lagi? Panjang AE. Panjang AE kita sebut saja Y lah. Sama kayak tadi perbandingannya. Yang pertama nih. Yang kedua itu kalau misalnya ditanya AE, kita pilih aja AB 32 per Y itu harus sama dengan 24 per 18. Karena perbandingannya harus sama kan. Nah, ini sebelum kita kalikan repot ini kalau nggak kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi dulu aja. Sama-sama dibagi 6. Ini sisa 4 dibagi 6 sisa 3. Kalau kita kalikan silang berarti 32 dikali 3 sama dengan 4 kali Y. Kalau 4 sama 32 sederhanakan jadi 8 kan. Jadi itu adalah 8 kali 3 24. Berarti ini adalah 24 cm. Yang terakhir itu adalah ini. Sama kayak tadi, ini Z aja kita misalkan. Berarti yang ketiga ya, 32 per Z itu harus sama dengan 24 per 21. Nah, ini bisa disederhanakan nggak? Bisa nggak sih? 24, 21 sama-sama dibagi 3. Nah, ini kalau dibagi 3 sisa 8. Dibagi 3 sisa 7. Nah, kita sederhanakan ya. Jadi ini 8Z sama dengan 32 kali 7.
32 kali 7. Sampai sini jangan dikalikan, sederhanakan dulu. Kalau dikalikan repot tidak? 4 ya. Jadi Z itu 7 kali 4 28. Berarti ED itu atau Z kita definisikan sebagai panjangnya 28 cm. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.